pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang. Kita bertemu lagi di Perempuan Bicara di Jumat malam kali ini. Sebelum menutup akhir pekan, kita punya concern juga soal ini demam Coldplay ya. Jadi Coldplay ini fenomenal sekali dan kita tahu ini sedang berjalan tiket war gitu ya, antara tiket war, pinjol dan calo. Kenapa ada 3 konsentrasi di situ yang Perempuan Bicara angkat? Karena memang berujung juga kepada sebuah kasus ya, ada korban penipuan tiket juga yang kemudian membeli tiket Coldplay dan ternyata kena penipuan begitu. Nah, saya akan berkenalkan beberapa narasumber yang sudah ada dengan Perempuan Bicara malam hari ini. Yang pertama ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial kita malam hari ini. Mbak Devi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat tapi sedih nggak dapet tiketnya. Oh, jadi sempat tiket war juga ya? Nggak mampu, nggak berani. Oke, baik Mbak Devi yang juga ternyata coba untuk beli tiket Coldplay tapi nggak dapet nih. Oke, saya mau sapa juga di ujung layar kita ya, ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Polri kita, Pak Ahmad, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, salam. Iya Pak, bisa dengar suara kita ya di sini ya? Oke, baik, Pak Ahmad sudah tersambung dengan kita. Lalu kemudian ada Cikal Rambu yang merupakan promotor musik ya. Cikal, selamat malam. Selamat malam Mbak Ki, salam kenal semuanya, apa kabar? Terima kasih Rambu Cikal sudah bergabung dengan kita. Jadi kita kenalkan yang 2 lagi sebelum saya mendalami kenapa ada Rambu Cikal di sini, kenapa ada Pak Ahmad juga dan juga Mbak Devi. Ada 2 korban yang sudah bersedia dan mau memberikan waktunya hadir di Perempuan Bicara. Yang pertama ada Angelica, korban penipuan tiket konser Coldplay. Apa kabar Angelica? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, yang kedua ada Devina, betul ya? Apa kabar Devina? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mendengar ceritanya kedua korban ini ya dan melihat bagaimana fenomena ini berjalan dan tentu apa yang dilakukan oleh pihak polisian terhadap kasus penipuan, kita lihat dulu informasinya. Ya, ini jadi konsernya ini baru 15 November 2023 rencananya, tapi penjualan tiket Coldplay sudah makan korban ya sejauh ini ya. Puluhan orang kena tipu sampai ratusan juta rupiah dan ini bisa terjadi juga ternyata saat membeli tiket konser. Nah, untuk membahas ini kita akan pertama dengarkan dulu ya cerita dari para korban. Saya yakin pasti beda-beda nih masing-masing kenapa bisa menjadi korban penipuan. Saya ke Angel dulu boleh ya? Angel dulu. Mungkin Angel bisa ceritakan gimana bisa tertipu membeli tiket konser Coldplay? Sebenarnya saya sudah punya tiketnya sih, cuma ini ada keinginan dari teman-teman karena kan saya akan nonton bersama teman-teman untuk upgrade ke kategori 2 karena kebetulan kami punya kategori 3 gitu. Jadi dari situ saya mulai cari yang jual kategori yang diinginkan kita semua gitu. Akhirnya kita cari, saya ketemu di Twitter, orang itu approach saya melalui DM Twitter. Kemudian dari situ saya coba research lagi yang lebih dalam, siapa, minta identitas, kemudian sempat video call, sempat teleponan juga, diangkat dan ya saya rasa itu sudah cukup gitu. Sampai akhirnya saya berlanjut ke WhatsApp, minta sosial media yang bersangkutan juga. Tapi setelah sudah saya transfer, ya tiba-tiba diblok seperti itu. Tiba-tiba hilang begitu ya. Jadi dia yang menemukan kamu di dalam akun media sosial atau kamu yang menemukan dia? Saya posting want to trade gitu. Saya posting. Mau bertukar? Ya, mau bertukar. Saya nambah uang nggak apa-apa karena kan memang harganya lebih murah juga gitu. Jadi saya bayar selisih harga gitu. Akhirnya dia menawarkan dan dengan mungkin kan kita tahu ya semuanya bahwa sekarang ini harganya udah gila-gilaan dan dia menawarkan harga yang masih cukup relatif nggak terlalu mahal. Jadi di situ saya ada rasa oh boleh nih gitu. Karena tidak terlalu mahal jadi percaya. Padahal ini stranger, orang asing yang kita nggak tahu. Itu kesalahan saya. Oke, berapa kerugiannya boleh tahu? Cuma 4,8 juta sih. Oke, baik. Saya mau dengar sekarang dari Devina. Oke, Devina gimana bisa tertipu tiket konser Coldplay? Baik, saat ini kan saya ketipu karena Coldplay ini dari kronologi saya dari mau beli tiket
Ultimate Experience. Oh, yang harganya Yang 11 11 juta. jutaan. Oke. Nah, Terus kemudian beliau ini tuh menawarkan lewat teman saya. Teman saya nih menawarkan ke saya langsung karena posisi saya lagi butuh 4 tiket. oke. Nah, terus dibilangin harga per tiketnya 19 juta per tiketnya. 19 juta Oke. per tiket, Ya. terus dibilang oke DP 50% nanti sudah DP 50% bakalan diproses gitu kan. Oke. Saya nggak tahu dimaksud proses ini apa ya. Iya. Terus saya bilang ini prosesnya gimana? Maksudnya mau dikirim invoice-nya gitu loh, yang Oke. bukti PDF-nya ya. Biasanya kan PDF ke email gitu kan. Terus ya udah kayak gimana prosesnya? Saya udah TF 50%-nya sebesar 34 juta. Karena 76 juta berarti kamu harus bayar. 78 berarti. 78 juta ya. Karena 78 berarti. tadi 19 juta ya. Oke. Jadi totalnya segitulah ya. Jadi Iya. ketika saya udah TF 34 juta, Ya. saya follow up dong ke teman saya karena posisi kan saya lagi kerja. Terus dibilang sama teman saya, ntar lagi diproses nih sama si beliau nih. Terus ya udah saya tungguin sampai jam 3 sore, sampai jam 4 sore saya follow up terus menerus sambil kerja gitu kan. Terus kayak kita kan namanya was-was ya, nggak ada kabar dalam 4 jam lebih itu kan, Ya. wah apa nih masa cuman buat forward PDF aja dia nggak nggak ngasih buktinya gitu kan. Ketika saya udah cemas, jam 10 malam saya follow up, saya telepon. Tadinya tuh kayak berbunyi biasa ya, tiba-tiba udah nggak bisa dihubungin lagi semuanya. Saya diakses semua aksesnya gitu. Oke. Jadi sudah tertutup aksesnya. Iya. Kamu jadi kamu tahu dia dari mana tadi? Dari teman saya. Teman kamu terpercaya juga nih teman kamu? Iya, teman saya ini saya udah kenal lama sama Oke, beliau ini teman juga. teman kamu tahu orang itu dari siapa? Dari saudaranya posisinya itu, kesalahannya itu. Jadi orang ketiga begitu ya? Iya Artinya bisa tidak jadi kenal langsung. orang ketiga gitu, bukan secara langsung dengan orang yang tersangka Iya. ini. Oke, kamu melakukan pelaporan? Saya belum ngelaporin dalam artian kayak ke polseknya langsung ya, karena kan udah langsung ke MZA partner juga sama kayak Angelica Iya. di grup itu. Saya udah ngajuin semuanya, katanya lagi didatain dulu, jadi kayak ada prosesnya juga kan, prosedurnya. Tapi saya udah hubungin ke pihak si bank, pokoknya Iya. bank-bank yang tersangkut lah sama beliau ini kan. Tapi harus ada prosedur dari polisi juga, jadi saya besok baru bisa ngurusinnya lagi. Oke, tapi kamu mau maju terus sampai kembali ya? Ya saya akan maju terus lah, karena kan ini hak saya juga hitungannya. Oke, kamu juga prosesnya berarti pelaporan sama ya Angelica ya? Kebetulan saya sudah selesai sih. Oke, jadi apa ujungnya tadi gimana setelah selesai pelaporan? Jadi setelah saya sadar bahwa saya ditipu gitu, orang ini menghilang, saya langsung teror. Jadi saya pakai nomor saya yang lain, Iya. saya pakai akun saya yang lain, saya teror. Kemudian saya bawa nama Pak MZA, Pak Zainul juga. Kemudian saya teror orang-orang yang mau beli di dia juga. Jadi di situ mungkin ada rasa terintimidasi dari orang tersebut gitu. Jadi besok harinya jam 4:30 subuh tiba-tiba dia minta maaf, dia telepon nangis-nangis bahwa minta tolong di take down postingannya, jangan dilaporkan ke Pak Zainul, jangan dibawa ke Bareskrim gitu. Iya, Saya akan kembalikan uangnya walaupun nggak semua seperti itu. Dikembalikan nggak? Dikembalikan 2 kali dicicil. Oke, berarti dari 4,8 juta itu akan dikembalikan ke Angel ya? Dikembalikan 4.700.000. Baik. Oke, saya mau ke Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, jadi ini salah dua ya. Dua orang yang menjadi korban dari sekian banyak yang ternyata benar tidak sih Pak Ahmad? Korbannya itu semakin bertambah semakin hari. Saya tadi terakhir baca data ada 65 korban yang mengaku menjadi korban penipuan ya. Silakan Pak Ahmad. Pertama yang harus saya sampaikan benar kalau telah terjadi penipuan online ya yang memanfaatkan kondisi di saat orang berbondong-bondong mencari tiket. Tapi ini para pelaku sejauh ini, para pelaku yang satu dengan yang lain, karena ini laporan dan pengaduan yang telah kita terima ya, baik di Bareskrim Polri dan beberapa Polda Metro Jaya, Polda Kepri, Polda Jawa Tengah itu berbeda dan tidak ada jaringan, tidak ada kaitan. Jadi ini sifatnya adalah orang-orang yang memanfaatkan kondisi di saat tiket Coldplay sulit didapat. Nah, namun untuk beberapa hari ini belum ada penambahan ya.
Yang ada memang itu korban itu tertipu di beberapa hari yang lalu, Ya. namun kita tampung. Jadi yang perlu kita usahakan sekarang adalah mulai ke depan itu tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban baru. Baik. Nah, untuk itu kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat luas ya terkait dengan tiket ini. Bagaimana mendapatkan tiket yang benar, kemudian bagaimana supaya tidak menjadi korban penipuan. Nah, tentu proses penegakan hukum yang telah kita terima itu tetap berjalan. Sejauh ini ada 2 tersangka yang diproses di Polda Metro Jaya terus berjalan. Kemudian kegiatan selanjutnya di Bareskrim kemarin kita telah memanggil pihak promotor ya, yaitu TH dan HS dari PK Entertainment. Ya. Itu terkait bagaimana perizinan yang dilakukan, bagaimana mekanisme penjualan tiket, dan bagaimana pengawasan penjualan tiket itu juga. Tentu kita juga memberikan arahan kepada pihak vendor ya agar lebih menyampaikan secara masif kepada masyarakat. Bagaimana mekanisme, bagaimana agar tip untuk tidak menjadi korban penipuan. Baik, Ya. Pak Ahmad Itu berarti yang harus kita lakukan. Baik, sejauh ini Pak Ahmad berarti benar ya ada 65 lebih korban penipuan, lalu kemudian disinyalir juga ada puluhan akun media sosial yang menjadi Ya. terduga penipu begitu ya, benar ya? Dan ratusan juta rupiah Betul, ini yang betul, sudah betul. jadi Ya. jumlah kerugian. Yang paling banyak ya di Jakarta ya, yang paling banyak di Jakarta ya. Ada satu laporan ya yang korbannya sampai 60-an orang lebih gitu. Itu di Jakarta. Oke. Tidak menutup kemungkinan juga di daerah lain, makanya kita memberikan arahan penerangan satuan kepada jajaran agar menghimbau ya kepada masyarakat luas terkait dengan pembelian tiket online ini. Baik, Pak, saya juga penasaran ini kan Bapak memeriksa promotor ya, promotor dari konser Coldplay ini. Ada paling tidak ada benang merah apa antara promotor dan pelaku atau penipu-penipu ini begitu mungkin, atau bisa dikatakan calo begitu mungkin, Pak Ahmad. Jadi vendor atau promotor ini dia menggunakan pihak ketiga juga, itu dari loket.com ya terkait ini. Nah ini baru hari Senin yang akan datang besok, Ya. baru datang ke Bareskrim untuk memberikan keterangan. Oh, dipanggil Nah, juga ya Pak ya, tentu kita platform penjualan tiketnya ya? Harus, Oke. karena ini kan ini yang harus memberikan pencerahan, memberikan informasi secara masif kepada masyarakat luas ya. Ya. Bagaimana ini kan tiket, kalau nggak salah itu tiket ini yang akan terjual nanti kan 70.000 lebih ya. Betul. Nah tentu ini prosesnya bagaimana ya dalam jangka waktu sampai bulan November nanti. Apakah benar itu sudah terjual semua dalam waktu yang berapa lama? Ya, jangan sampai sekali lagi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan di saat orang berbondong-bondong Oke. mencari tiket Coldplay. Yang 2 tersangka ini Pak Ahmad yang sudah diamankan, ini mereka terafiliasi dengan siapa? Ini individu. Jadi yang 2 tersangka ini kebetulan pasangan suami istri yang dijemput ya di daerah Yogyakarta dan tidak ada terafiliasi dengan siapapun ya. Jadi Oke. memang mereka bergerak sendiri. Jadi antara tersangka yang dilaporkan di satu titik di mana itu tidak ada hubungan. Baik. Sejauh ini masih belum ada hubungan. Baik Pak Ahmad, nanti saya akan bertanya lagi Pak setelah jeda. Saya juga punya pertanyaan kepada Mbak Devi dan juga Cikal ya sebagai promotor musik. Bagaimana melihat ini, apa perspektifnya melihat kondisi seperti ini? Sesaat lagi di Perempuan Bicara.